politisi Fachri Hamzah seperti menjilat ludah sendiri. Ia pernah menilai Komisi Pemberantasan Korupsi era kepemimpinan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai era kepemimpinan yang paling rasional. Meski dikritik dan diragukan oleh banyak pihak, nyatanya Firly mampu membuat KPK bekerja lebih baik. Fachri pernah mengatakan Firly nggak niat balas dendam meski diserang luar biasa, tapi ia tidak ingin merusak institusinya. Fachri pernah mengapresiasi kinerja Firly yang berani bertindak rasional dalam penegakan hukum. Fachri membandingkan dengan kepemimpinan KPK sebelumnya. Ia menuding kepemimpinan KPK terdahulu kurang maksimal bekerja. Di sisi lain, Fachri mengapresiasi sikap low profile yang dimiliki oleh Firly. Menurutnya, Firly tidak ingin terlihat menonjol sebagai pahlawan pemberantasan korupsi. Fachri mengatakan hal ini yang tidak ditemui di pimpinan KPK sebelumnya yang terkesan arogan dan ingin terlihat menonjol dalam penegakan hukum. Padahal tidak ada jagoan dalam lembaga negara ini, nggak ada lembaga privat. Lembaga penegakan hukum tidak bisa jadi jagoan. Semua harus berkoordinasi sehingga dapat membangun sistem yang baik secara bersamaan. Bahayanya KPK itu kalau belajar dari Korea Selatan itu adalah dia mulai mengattack ekonomi karena ini mengattack keberanian orang ambil keputusan baik swasta maupun pemerintah pada waktu itu. Dan akhirnya mungkin itu masuk di kepalanya presiden sehingga memang revisi menuju Undang-Undang 19 tahun 2019 itu relatif berjalan dengan baik. Setelah berkali-kali presiden tidak berani ya karena tekanan-tekanan yang luar biasa. KPK ini presidennya yang membuat presidennya Bu Mega. Menteri Kumhamnya yang membaca di depan sidang DPR itu Prof. Yusril. Timnya itu Profesor Andi Hamzah, Profesor Romli. Ini semuanya sudah mengatakan ini sudah menyimpang. Jadi nggak bisa kita ini sebagai orang yang nggak tahu apa-apa soal ini terus mengatakan yang dulu yang ideal. Nggak, semuanya udah bilang menyimpang ini. Saya ketemu dengan kepala BPKP berkali-kali, nggak berani tuh ngaudit KPK itu. Sampai ada keberanian dari BPK membuat audit yang luar biasa temuannya itu. Penyimpangannya itu tidak disiplin, sebagai lembaga negara tidak disiplin. Jadi kalau KPK menganggap dirinya itu memberantas korupsi, masalah di dalamnya banyak. Jadi itu dulu ditutup, nggak ada yang berani itu ya, sampai ke menyerang lembaga lain kayak menggerebek gedung BPK dan sebagainya. Itu luar biasa itu, jenggo-jenggonya dulu tuh. Jenggo-jenggo ini punya geng di dalam, nggak bisa diganti. Nah, sudah bikin kelompok-kelompok, bikin partai di dalam KPK, demo sana kemari, pakai gedung KPK untuk aksi-aksi. Waduh, itu bukan lembaga negara. Kecuali kalau kita sepakat bahwa itu bukan lembaga negara, padahal itu adalah lembaga negara dulu. Namun pernyataan Fachri tersebut akhirnya runtuh juga. Apalagi usai Ketua KPK Firly Bahuri dinyatakan sebagai tersangka. Firly Bahuri resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya terkait dugaan pemerasan Syahrul Yassin Limpo. Firly dijerat dengan pasal dugaan pemerasan terhadap SYL. Firly diduga melakukan pemerasan penerimaan gratifikasi dan penerimaan suap. Hari Rabu, hari ini, tanggal 22 November 2023 sekira pukul 19.00 bertempat di ruang gelar perkara di Treskrimsus Polda Metro Jaya telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam pasal 12E kecil atau pasal 12B besar atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan
atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 65 KUHP yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya pada sekira tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Dugaan tindak pidana itu terkait dengan penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian saat dipimpin oleh SYL. Polisi belum menjelaskan konstruksi perkara hingga jumlah uang yang diterima Firly. Pihak Polda Metro Jaya mengatakan segera memeriksa Firly dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata tidak malu meski Firly telah menjadi tersangka. Alek mengatakan semua pihak harus berpegang pada prinsip praduga tak bersalah, termasuk dalam kasus Firly Bahuri. Ketika ditanya apakah kasus Firly ini membuat pandangan publik ke KPK terus menjadi memburuk, ia kembali menegaskan bahwa perkara ini masih di tahap awal, masih ada tahapan selanjutnya, dan ia meminta masyarakat ikut mengawalnya. Mau nanya soal ini, apa ada nggak sengaja? Jadi Pak Ketua ini, Ketua KPK Firly Bahuri ini masih aktif atau sudah dinonaktifkan saat ini? Masih sangat aktif. Yang bersangkutan tadi juga ikut rapat dan yang bersangkutan ada di ruang kerjanya dan melaksanakan pekerjaan seperti biasa. Dan sekarang Ketua KPK pertama dalam sejarah Indonesia sejak KPK berdiri 2023, pimpinan KPK menjadi tersangka korupsi. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada permohonan maaf dari KPK kepada masyarakat atau rasa malu kepada masyarakat? Sekali lagi, itu yang ingin saya tanyakan. Ya, kita juga harus berpegang pada prinsip praduga tidak bersalah. Itu dulu yang kita pegang, nah, gitu kan? Apakah kami malu? Saya pribadi tidak. Ya, karena apa? Ini belum terbukti, Ya, Pak Tana, kasus Pak Tana di Dewas dinyatakan tidak terbukti. Itu yang harus pegang. Masyarakat menilai, masyarakat dasarnya apa? Kan begitu. Tetapkan tersangka, oke. Tetapi sekali lagi, ini baru tahap awal. Nanti masih ada tahap penuntutan dan pembuktian di persidangan. Itu yang teman-teman harus kawal, monitor, ikuti bagaimana proses ini berjalan di Polda. Tidak berhenti di sini. Tidak berhenti pada penetapan tersangka. Sebelumnya, Dewas KPK akan menyurati Presiden Jokowi terkait pemberhentian sementara Firly Bahuri setelah dijadikan tersangka oleh Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan pemerasan kepada mantan Menteri Pertanian SYL. Permintaan pemberhentian itu sesuai dengan Undang-Undang KPK. Dewas menyurati Presiden bahwa pimpinan KPK yang menjadi tersangka diberhentikan sementara dari jabatannya. Sementara itu, Alek menuturkan Firly masih bekerja seperti biasa. Firly disebut mengikuti rapat di KPK. Yang bersangkutan ikut rapat dan ada di ruang kerjanya melaksanakan pekerjaan seperti biasa meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka.